You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari teman-teman sekalian, kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kembali kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi teman-temanku sekalian, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu walaupun hanya melalui Zoom ya. Jadi kita hari ini berzumpa ya. Tapi kelihatan bahwa Tuhan sangat nyata kasih-Nya buat kita. Tuhan memberikan kesempatan kita terus bertumbuh di dalam Dia. Hari ini tema yang kita sama-sama akan renungkan adalah tentang Daniel. Daniel orang kampus ya. Dan hari ini sama-sama kita akan melihat kehidupan Daniel, belajar dari tokoh Daniel, bagaimana kehadiran Allah dalam hidup Daniel bisa begitu rupa dia pahami, dia alami, dan benar-benar mewarnai perjalanan hidupnya. Tentu waktu terbatas, tidak bisa menggali seluruh hidup Daniel. Nanti teman-teman bisa coba lihat keseluruhan kitab Daniel. Hari ini Abang hanya mengajak kita membaca beberapa bagian saja dari kitab Daniel. Secara khusus saya ingin mengajak kita melihat Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi hari ini kita akan fokus melihat Daniel pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Jadi teman-teman nanti bisa ikuti. Saya menyiapkan beberapa ayat di slide. Sayangnya saya lupa ayat 1 dan 2 ya. Jadi saya bacakan dulu dari Alkitab ayat 1 dan 2. Nanti selanjutnya mulai ayat 3 sampai 8 itu ada di slide yang Abang buat di depan ya. Saya bacakan buat kita. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu lihat ayat yang ketiga ya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Selanjutnya, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun
dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesach, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, tentu kalau belajar tentang Daniel ya, kita langsung terbayangkan seorang muda yang sangat energik begitu rupa ya. Kalau lihat memang bagi saya ini menarik juga karena Daniel ini bukan nabi ya. Jadi kalau mungkin kita baca bagian lain, kita kadang-kadang kalau aplikasikan, aduh itu mah nabi bang gitu ya. Apalagi kalau yang dipilih tokohnya Tuhan Yesus, wah itu mah Tuhan bang gitu ya. Jadi kayak saya punya excuse untuk nggak sebaik Yesus begitu ya. Tapi kalau lihat Daniel, saya pikir ini seorang yang bukan nabi, tapi seorang profesional ya. Dan dia menunjukkan ketaatan, kesetiaan kepada Allah, dan itu mewarnai kehidupan profesionalitas dia. Dan bagi abang itu hal yang menarik untuk sama-sama kita gali berkaitan dengan tema yang hari ini dipilih begitu ya. Dalam tujuan dinyatakan kita mau sama-sama melihat bagaimana kebergantungan kepada Tuhan ya. Kadang-kadang kalau situasi nyaman itu gampang sekali ya. Gampang sekali kita ingat Tuhan atau gampang sekali bersyukur begitu ya. Tapi pada kondisi-kondisi yang mungkin monoton begitu ya, atau bahkan juga kondisi yang sulit, apakah kita juga terus bangun relasi dengan Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang saya nggak tahu ya, kita sudah makin adaptasi. Saya pikir manusia itu makhluk adaptasi yang luar biasa ya. Bisa punya kemampuan beradaptasi. Awal-awalnya mungkin kita udah males gitu ya. Aduh belajarnya seperti ini. Tapi toh bisa ya. Tentu ada plus minus ya. Ada struggle, ada perjuangan. Tapi toh ternyata kita udah lewatin nih ya. Paling tidak sudah sekian bulan dari Maret begitu. Dan mungkin nanti kalau harus kembali belajar offline lagi ya, kita mungkin perlu penyesuaian lagi karena udah banyak juga yang betah di rumah ya. Ada orang-orang yang akhirnya kayaknya nyaman di rumah. Tapi di sini kita mau melihat ya, situasi bisa silih berganti. Demikian juga pengalaman hidup Daniel, bagi saya silih berganti situasi yang dia alami. Tetapi yang menarik bagaimana Daniel tetap menjaga relasinya dengan Tuhan. Dari mana kita pelajari itu? Saya pikir nanti perhatikan setiap bagian dalam kitab ini terlihat dari tindakan-tindakan yang dibuat oleh Daniel dan ketiga temannya, ya. Jadi nanti kita sama-sama akan melihat hal itu. Jadi saya ingat kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 mengatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi yang ada dalam kitab suci kita, tokoh Daniel misalnya, kalau kita belajar dari hidupnya, belajar dari bagaimana perjalanan dia dengan Tuhan, nah kiranya seperti yang Paulus tuliskan di Roma 15 ini, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah, apa hal yang menarik teman-teman? Kalau kita belajar tentang Daniel, kita melihat ayat-ayat yang kita baca tadi, khususnya dalam ayat 1 dan 2, itu adalah tentang kalahnya kerajaan Yehuda, dikalahkan oleh kerajaan Babel. Dan kerajaan Babel ini rajanya Nebukadnezar, dan Nebukadnezar ini punya sebuah kebiasaan ya, bahwa ketika dia menaklukkan satu bangsa, suatu kerajaan, maka dia mengambil orang-orang terbaik dari yang dia taklukkan itu,
dia bawa pulang. Jadi kayak oleh-oleh gitu ya, dibawa pulang gitu untuk bekerja pada dia. Nah, itu menarik sekali untuk memperhatikan polanya. Karena itu ketika kerajaan Babel mulai menguasai dunia, termasuk kerajaan Yehuda takluk kepada Babel, maka kita melihat ya, ada orang-orang yang dibawa ke pembuangan. Nah, teman-teman nanti bisa lihat. Nah, ini kira-kira petanya ya. Mereka dibawa dari Yerusalem dan dibawa ke pembuangan di Babel. Nah, itu rute yang biasa dilewati pada waktu itu. Jadi agak naik sedikit tuh jaraknya antara Yerusalem dengan Babel itu jaraknya kurang lebih 1000 mil. Jadi bayangkan pada waktu itu orang-orang terbaik dari Israel, dari Yerusalem, kerajaan Yehuda itu dibawa ke Babylon oleh Raja Nebukadnezar. Nah, mari lihat ayat 3-5 yang kita baca tadi. Kalau teman-teman perhatikan itu strateginya ya, Nebukadnezar yang abang bilang dia cari orang-orang terbaik. Nah, salah satunya adalah dia cari pemuda-pemuda yang excellent dan brilliant dari seluruh wilayah kekuasaannya untuk dibina dan dipersiapkan bekerja di istana Raja Babel. Jadi, kira-kira orang muda umur berapa nih? Nah, ini para ahli menarik juga ya, mencoba menggali ini rata-rata umur berapa kira-kira kalau dibilang pemuda. Ini mencoba memikirkan berapa umur Daniel. Kalau kalian sih sudah langsung bilang ya, Daniel orang kampus. Karena bayangan kita, wah Daniel kayaknya sudah kuliah waktu itu ya. Nah, cuma kalau perhatikan dari satu tafsiran yang saya baca, dia mengatakan kemungkinan kata orang muda di sini itu adalah orang-orang muda akil balik. Jadi kira-kira justru umur 14, 13, 14 bahkan ya. Jadi sebenarnya Daniel itu ya kemungkinan SMP-nya atau mungkin SMA-nya yang di Babel. Ya, tentu kita nggak tahu persis gitu ya. Nanti kita ketemu Daniel, kita tanya gitu ya. Tapi poinnya adalah Daniel dan teman-temannya dibawa ke Babel. Jadi kalau kita bilang orang kampus, oke lah ya, kita asumsikan Daniel usianya berapa? 16, 17, lulus kuliah, mulai kuliah umur berapa sih ya? Sekitar segitu kali ya, 18, 17, 18 ya. Nah, Daniel ini kita bayangkan saja ya, Daniel ini masuk ke ITB, teman-teman ya. ITB ya, apa itu ITB? Institut Teknologi Babel ya. Jadi perhatikan syarat yang dikasih. Jadi kalau teman-teman perhatikan, nah coba lihat di Alkitabmu ya. Ayat yang ketiga, lalu Raja bertitah kepada Aspenas. Lalu lihat ayat yang ketiga ini, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Jadi ini syarat yang waktu itu ya dibawa begitu rupa. Jadi mungkin lagi promo begitu ya, ITB menerima mahasiswa baru dengan kriteria darah biru dari keturunan raja atau dari kaum bangsawan, usia anggap aja minimal 15 tahun. Lalu lihat kalimatnya di ayat yang keempat, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat ya. Itu berbagai-bagai hikmat gimana? Berarti orang-orang pintar ya. Saya tulis di situ IQ-nya superior, mungkin 145 ke atas. Laki-laki diutamakan ya, karena Daniel sama teman-temannya. Lalu ya memiliki ijazah dengan NEM yang rata-rata mungkin 9,5. Ini bayangan kita kalau kita bawa apa yang menjadi syarat yang dibuat oleh Raja Babel pada masa itu ke dalam masa kita. Jadi saya jadi sadar juga Daniel tuh bukan orang biasa. Ya, orang terpandang secara khusus dari keturunan raja atau bangsawan. Dan kemudian dia punya kecerdasan begitu rupa ya, yang memang dipilih. Jadi kalau kalian bayangkan orang-orang terbaik inilah yang dibawa ke Babel. Jadi bayangkan anak-anak muda ini ya, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria lulus seleksi. Ya, mungkin bagi abang, maksudnya waktu memikirkan ini menarik ya. Pertanyaan yang muncul di benak saya, apa cuman berempat ini yang lolos seleksi ya? Coba pikir-pikir. Apa cuma 4 orang muda ini yang dibawa?
Saya yakin enggak sih, pasti lebih banyak juga yang dibawa. Cuma yang menarik adalah melihat 4 orang ini yang hidupnya disoroti di dalam kitab Daniel. Saya nggak tahu apakah teman-temannya yang lain malah kompromi sama hidup di Babel. Jadi secara khusus tentu mereka sangat dibawa ke Babel begitu ya, masuk dibawa ke pembuangan di Babel. Tapi menarik, walaupun mereka orang-orang yang dibuang, jadi dalam arti sebenarnya mereka tawanan kan. Tetapi kemudian policy luar negerinya kerajaan Babel itu, dia mendidik orang-orang terbaik untuk kemudian disekolahkan dan nanti akan bekerja pada raja. Wah, jadi bagi saya ini menarik sekali ya policy ini juga. Saya pikir ini semua seperti yang ditulis di ayat pertama dan ayat yang kedua. Ini adalah rencana Tuhan. Di balik kegagalan manusia untuk taat kepada Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan ya, kalau lihat di ayat 1 dan 2 tuh Tuhan menyerahkan. Bayangkan, Israel kalah perang, kerajaan Yehuda kalah, tapi cara Alkitab menulis adalah Tuhan menyerahkan si Raja Yehuda ini kepada Raja Babel. Jadi memang terlihat jelas, and all the best and worst of men cannot change the master's plan. Ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Nah, di dalam konteks ini, kita bisa hayati ya, Daniel tentunya sangat terpelajar. Dan menarik sekali, perhatikan lebih lanjut, kalau lihat di ayat yang kita baca tadi. Lihat ayat yang keempat, bagian akhir. Mereka itu diharapkan punya berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Nah, perhatikan kalimat ini. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Tulisan dan bahasa orang Kasdim. Orang-orang yang ada di kerajaan Babel itu namanya orang Kasdim. Dan perhatikan ya, ini tantangan yang berarti harus dihadapi Daniel ya. Belajar bahasa, belajar tulisan, berarti dia juga disuruh baca pasti ya. Udah ada konteks tulisan waktu itu. Lalu kemudian di ayat yang kelima ditulis, Raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminum raja. Jadi menarik nih teman-teman ya. Pada masa itu, makanan itu bukan sekedar makanan ya. Tetapi sebenarnya makanan adalah wujud loyalitas atau wujud kesetiaan. Nah, apa yang menarik di sini? Ternyata dalam penggalian sejarah kita bisa pahami bahwa makanan Babel itu bagi orang Yahudi itu haram. Itu nggak halal ya. Jadi karena itu nanti kita perhatikan gitu ya. Daniel tuh nolak loh waktu disuruh makan. Karena makanan itu kalau kamu setuju makan dari pelaburnya raja, santapannya raja, maka berarti kamu setuju bukan hanya dengan apa yang menjadi makanan itu, tetapi kamu juga berarti mengkompromikan dengan dewa yang disembah. Karena kebiasaannya pada masa itu, makanan-makanan sebelum dimakan harus dipersembahkan dulu kepada dewa. Jadi ada tafsiran yang mengatakan kemungkinan Daniel menolak karena makanan itu dipersembahkan kepada dewa. Tapi juga ada tafsiran yang mengatakan bahwa makanan yang dimakan orang Babel itu makanan yang haram bagi orang Yahudi. Jadi ada satu tafsiran yang saya baca, dia mengatakan kemungkinan yang mereka makan salah satunya kuda. Ya, orang Babel tuh makan kuda dan orang Yahudi nggak boleh makan kuda. Jadi either makanannya yang haram atau haramnya karena sudah dipersembahkan kepada berhala. Kita nggak tahu persisnya ya. Tapi paling tidak makanan pada waktu itu bukan sekadar makanan. Dan teman-teman perhatikan sebenarnya ada lagi yang paling mendasar yang kita bisa perhatikan. Kenapa semua ini dilakukan? Saya pikir training bahasa, di training tulisan, dikasih makanan, sebenarnya yang paling dasar yang mau diubah
oleh Raja Babel dan Kerajaan Babel adalah mau mengubah identitas yang di dalamnya mencakup gaya hidup. Jadi abang pengen jelasin dulu nih sama kalian semua ya. Ini nyaman loh. Agak mirip kayak anak STIS kali ya. Sekolah dibayarin, udah pasti jadi pegawai gitu lagi ya. Udah kayak nyaman sekali gitu. Dan kemudian kalian dengan bajunya segala macam sudah ada seragamnya. Pokoknya semua udah kayak diaturin begitu. Memang kadang-kadang situasi monoton atau bukan monoton ya, comfort zone. Itu nggak, ya satu sisi membuat kita memang nyaman. Tapi menarik sekali Daniel bisa melihat lebih dalam daripada sekadar sebuah kenyamanan. Karena dia berani menolak kenyamanan. Saya pikir itu salah satu yang saya kagum dari Daniel dan teman-temannya ya. Nah, salah satu fokus yang lebih jelas lagi menyatakan mereka diminta mengganti gaya hidup adalah lihat di ayat 7 dan 8, mereka namanya diubah. Teman-teman, jadi apa alasan perubahan nama? Pertama, mungkin alasan yang paling praktis karena mungkin orang Babel susah nyebutin nama Israel. Ya sama lah, kita orang Indonesia juga. Gimana nyebutin nama bule? Aduh, ada lagi yang bule Prancis misalnya namanya François gitu. Aduh, susah. Ganti aja deh pakai nama Indonesia. Apa namanya? Joko. Selesai. Lebih gampang kan? Jadi, ada asumsi pergantian nama sekadar untuk memudahkan penyebutan. Tetapi saya lihat juga lebih dalam, bukan cuma itu. Karena lihat nama mereka, lihat diganti ke nama apa. Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar penyebutan dipermudah. Tetapi perubahan nama, di sini saya melihat, diharapkan mereka juga berubah secara kehidupan mereka. Teman-teman bisa lihat, namanya Daniel. Jadi orang Yahudi itu, semua nama mereka, rata-rata nama mereka, itu ada kaitannya sama Allah. Allah Yahweh. Jadi perhatikan di sebagian besar nama Yahudi pasti ada unsur L. Kalau nggak L, Yah. Jadi L itu artinya Tuhan. Kalau Yah bisa Yahweh begitu ya. Nah coba lihat namanya. Kan namanya dia Daniel. God is my judge. Allah adalah hakimku. Diganti namanya jadi nama Babel, Belshazzar. Bel itu salah satu dewa di Babel. Jadi diganti nama Daniel jadi dewa Bel adalah pelindung hidupku. Nah ini yang abang katakan tadi. Ini pasti bagi saya bukan cuma sekadar ganti nama teman-teman. Bukan. Tapi yang diharapkan berubah adalah loyalitas mereka. Bukan lagi kepada Allah Yahudi. Memang paling gampang cuci otak itu anak kecil ya. Anak muda ya. Apalagi dikasih kenyamanan. Ayo, udah nyaman semua. Nggak usah sibuk-sibuk pikir. Semua dikasih. Tapi ingat, kamu namanya diganti. Kamu pakai bahasa sini. Kamu diganti identitasnya. Ini sebuah program sistematis perubahan identitas. Lihat nama temennya. Kadang-kadang kita pun jadi lupa loh. Namanya temennya Daniel. Kita suka hafalnya Sadrak, Mesak, Abednego. Oh, jangan salah. Itu nama Babelnya. Kita kadang lebih hafal nama Babelnya ya. Siapa nama teman Daniel? Sadrak, Mesak, Abednego. SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi nama aslinya siapa? Ini namanya Hananya. Ada unsur Yahweh. Hananya, God is grace ya, atau gracious. Tuhan adalah anugerah. Diganti jadi Sadrak. Ada dewa aku. Itu dewa bulannya bangsa Sumeria. Jadi ini agak mirip kayak mana ya, orang Batak kali ya. Semua namanya ada artinya ya. Karena kan di situ juga harapan orang tua biasanya dikasih kan. Kau cucu pertama. Jadi ada kadang-kadang di semua keluarga ada lah namanya Uli ya. Nah Uli atau apalah ya. Maruli, ada uli-ulinya begitu. Nah jadi kenapa? Karena di dalam nama itu diharapkan juga ada kepribadian yang terjadi. Nah bayangkan namanya bagus begitu, Tuhan adalah anugerah, diganti jadi nama perintah dari aku, perintah dari dewa bulan. Lihat lagi namanya.
Misael, ya tadi Daniel, Misael. Siapa seperti Allah? Who is like my God? Begitu. Jadi Mesak, siapa seperti aku? Dewa aku, ya. Ini kalau di Batak ini udah potong babi nih ya, ganti-ganti nama orang begini ya. Asaria, Yahweh, Tuhan menolong. Jadi Abednego. Abed artinya pelayan dari Nego, Nebu, Nabu. Itu anaknya Dewa Bel. Teman-teman, saya kadang-kadang waktu mikir gini, ngeri kali ya. Ini diganti begitu rupa untuk mengganti identitas mereka. Tapi menarik, kalau mereka ikut semua ini, aman hidupnya. Dijamin istana, dijamin semua hidupnya, makan dari pelabur raja. Dan perhatikan teman-teman ya, bagi saya menarik gini, kenapa Daniel nggak nolak waktu diganti namanya? Nah ini kalau dalam tafsiran saya, bagi saya yang saya lihat, Daniel tidak menolak ketika namanya diganti. Teman-teman Daniel juga tidak menolak waktu nama mereka diganti, karena mereka memang tidak punya kuasa untuk melawan pergantian nama yang terjadi mungkin sebagai bagian dari proses training mereka. Begitu masuk langsung cariin, ganti semua namanya. Diharapkan berganti identitas. Tapi bagi saya yang menarik adalah ayat 7 dan 8 ini. Ketika mereka disuruh makan. Karena waktu sudah bicara makan, itu sudah bicara pilihan ya. Jadi mungkin Daniel berpikir gini, silahkan ganti namaku. Kau mau panggil saya seperti nama siapapun, itu dari luar. Tapi aku dan pilihan hidupku dari dalam, aku tidak akan mengikuti. Dan termasuk yang paling jelas, dia tidak ikut makan. Jadi abang menuliskan begini, ketika harus mengubah gaya hidup mereka, Daniel bertindak. Silakan ganti nama saya. Karena bagi Daniel itu mengganti dari luar. Kau ganti silahkan, saya nggak berubah karena saya firm dari dalam. Tapi ketika pilihan itu adalah dia harus makan makanan raja supaya menjadi sama, menjadi satu dengan kebudayaan mereka, Daniel menolak. Karena itu kebudayaan yang tidak memuliakan Allah. Wah teman-teman, ini bagi saya menarik ya. Mengandalkan Tuhan itu gampang kalau situasinya juga ya, dalam situasi tertentu kita gampang sekali mengandalkan Tuhan. Tapi dalam situasi yang sulit, teman-teman tahu, melawan raja pada waktu itu hukumannya mati teman-teman. Berani banget Daniel ya sama teman-temannya ya. Tapi lihatlah caranya Tuhan kasih mereka juga kecerdikan. Mereka akhirnya bilang, cobalah buat percobaan antara kami yang makan, yang tidak mau makan hidangan raja, dan mereka yang makan hidangan raja. Sesudah itu bandingkan perawakan kami. Jadi kadang abang pikir tentu sulit ya, harus mengatakan tidak kepada sebuah kenyamanan. Dan waktu bilang tidak, ternyata ancamannya adalah nyawa. Tapi Daniel dan teman-temannya memilih untuk bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan kasih ide, mereka minta percobaan, dan waktu itu habis dibandingkan, wow, memang mereka lebih, dikatakan lebih sehat, perawakannya lebih baik, dan bahkan mereka juga orang-orang yang lebih pintar. Jadi saya pikir salah satu membungkam semua perlawanan adalah dengan tunjukkan kualitasmu dan prestasi. Jadi saya tetap meyakini ya teman-teman, kadang-kadang kan untuk konteks sekarang juga, di tengah-tengah kehidupan kita kadang orang bilang, wah masih ada rasisme di situ, masih ada nepotisme, masih ada suku, agama, ras. Kalau dia agama ini kayaknya naik prestasinya lebih cepat. Mungkin itu realita di lapangan. Kalau kalian bekerja juga nanti mungkin ada seperti itu. Tapi kalau kau punya kualitas, jangan takut. Bahwa ketika engkau punya kualitas, mungkin untuk sementara kamu disingkirkan. Tapi juga Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak diam, Tuhan tidak tutup mata, tapi Dia melihat. Sehingga memang menarik ya, nanti kalau perhatikan pasal 2, pasal 3, muncul pertanyaan, di mana Daniel? Kenapa waktu raja mimpi, masih ingat ya? Di pasal 2, nanti kalian baca. Pernah nggak kalian mimpi? Oh pernah lah ya. Tapi pernah nggak mimpi kayak Raja Gelo ini? Raja Nebukadnezar, dia mimpi. Kemungkinan besar nih, kalau lihat ceritanya, kalian nanti baca ya.
Alkitab ada komedinya juga. Raja Nebukadnezar mimpi nih. Dan dia gelisah sama mimpinya. Dia mau tahu apa arti mimpinya. Tapi nampaknya dia lupa dia mimpi apa. Pernah nggak kayak gitu? Aduh, aku mimpi nggak enak kali rasanya. Tapi aku nggak ingat mimpinya. Jadi dia lupa mimpinya. Tapi mimpi. Dia kumpulin orang pintar semua. Terus waktu dia kumpulin semua, dia bilang, oke, sekarang kalian coba artikan mimpi saya. Wah, dia kan bilang gitu ya. Kalau semua orang bilang, baik raja, baik raja. Ceritakanlah mimpimu ya raja. Kami akan kasih tahu artinya. Marah dia. Kalian mengulur-ngulur waktu ya. Sekarang saya mau bilang begini. Mana kalian kalau orang pintar? Apa mimpi saya dan apa artinya? Gelo nggak punya raja kayak gini ya. Bayangkan. Saya mimpi apa? Dan saya mimpi itu artinya apa? Lalu orang-orang kan pada ngomong sama raja ya. Walaupun mereka nggak langsung bilang, ada raja kamu gila ya. Mereka bilang gini, ya raja, di mana di muka bumi ini ya bisa kasih tahu mimpi gitu ya. Mereka bilang ceritain aja dulu raja mimpinya, kami kasih tahu artinya. Oh, tambah marah dia. Dan akhirnya dia bilang, saya akan membunuh kalian semua orang pintar. Nah, ketika itu di dalam pasal 2 dituliskan, ketika Daniel mendengar bahwa perintah itu dibuat, maka Daniel kumpul sama teman-teman kelompok kecilnya ya. Si Sadrak, Mesak, Abednego itu tadi ya. Hananya, Misael, Azaria. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian Daniel menghadap raja. Yang muncul dalam benak saya begini. Kenapa Daniel nggak muncul di pertama waktu raja panggil orang-orang pintar? Karena pasal 1 ditutup dengan Daniel itu juga diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk mengartikan mimpi. Jadi selain dia pintar bersama teman-temannya, Daniel punya special gift bisa mengartikan mimpi. Kenapa di pasal 2 tiba-tiba Daniel kok nggak ada di ruangan ketika raja itu tanya mimpi saya apa dan apa artinya? Beberapa penafsir Alkitab mengatakan kemungkinan juga Daniel walaupun pintar, tapi karena bukan putra daerah, ya, bukan anak putra daerah lah ya. Jadi mungkin dia juga tersingkir, sehingga dia dengarnya belakangan. Tapi kemudian itulah ada cara Tuhan. Ketika Daniel dengar, dia hadap ke raja. Dan waktu dia hadap raja tuh, waduh menarik ya. Daniel bilang sama raja. Sebenarnya Daniel juga ngomongnya sama kira-kira, raja kamu gila nih ya. Tidak ada di muka bumi yang bisa kasih tahu mimpi. Nah ini puji Tuhan, Daniel nggak take credit for himself. Ini kalau bisa ngomong Daniel, saya bisa ngomong panjang teman-teman. Tapi kalau perhatikan kisahnya tuh indah sekali ya. Daniel nggak bilang, oke raja, saya datang nih, saya tahu apa mimpimu dan apa artinya. No, Daniel pertama-tama humble himself. Dia katakan, raja, yang kau minta tuh mustahil. Aku pun nggak sanggup. Tapi di surga ada Allah. Wow. Bagi saya itu menarik untuk memperhatikan orang sepintar Daniel dalam pergumulan hidup. Mungkin satu waktu dia di istana lagi bagus-bagusnya. Sisi lain dia mungkin disingkirkan karena bukan putra daerah. Tapi Tuhan itu tidak menjadi Allah yang dia Allah yang sekadar transaksional dengan hidup dia. Teman-teman, kita suka begini ya. Kita suka merasa kalau saya alami hal yang baik, maka Tuhan baik. Kalau saya alami hal yang nggak baik, maka Tuhan nggak baik. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita berpikirnya transaksional. Saya beberapa kali kan pimpin kebaktian persiapan ujian nasional. Abang sering kali ceritain ya, karena ini pengalaman berkesan. Jadi anak-anak SMA saya diundang pimpin kebaktian persiapan ujian nasional ya. Kalau mau ujian aja baru cari Tuhan ya, kebaktian. Nah kemudian waktu kebaktian saya tanya sama anak-anak itu ya. Saya bilang, adik-adik, waktu itu kan ujian nasional ya, zaman-zaman kalian ya, sangat menentukan. Adik-adik, kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik? Wah, semua jawab, baik. Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik? Langsung pada terbata-bata jawabnya, bingung jawabnya. Kenapa ya? Saya juga sadar bahwa ternyata cara pikir kita tentang Allah
adalah kalau saya alami yang baik, oh Tuhan baik. Kalau saya alami nggak baik, oh Tuhan kenapa sih kayak begini sama saya? Tuhan langsung jadi nggak baik. Jadi akhirnya jadi pertanyaan siapa yang Tuhan? Saya nggak tahu situasi pandemi ini membuat kamu merasa seperti apa ya. Kadang-kadang nggak bisa juga kita bilang semua satu perasaan, semua depresi. Nggak juga, ada yang seneng kok ya. Asik, di rumah terus, asik, nggak kemana-mana gitu ya. Ada yang sangat tertekan, ada yang biasa aja. Tapi begini, poin saya, hidup itu begitu. Ada saat-saatnya kamu merasa sangat di puncak. Ada saatnya kamu merasa sangat di lembah. Tapi pertanyaan abang adalah, di mana Tuhan dan siapa Tuhan yang kau kenal? Bagi saya, disinilah kita bisa melihat bagaimana kerohanian itu sebenarnya tidak tergantung situasi. Bahkan, kehadiran Tuhan dalam setiap situasi itulah yang sebenarnya meneguhkan kita. Kalau kita lagi di puncak, jadi tidak sombong dan tidak lupa diri. Beberapa kalian nanti jadi orang penting di BPS kali ya. Atau nanti jadi ketua BPS. Atau kepala kantor BPS di mana. Waktu saya lagi tinggi, saya nggak sombong dan nggak lupa Tuhan. Tapi kalaupun mungkin saya ternyata lagi rendah, saya dalam situasi yang sulit, kadang-kadang pekerjaan, situasi nggak gampang, saya juga nggak menganggap Tuhan meninggalkan atau menyalahkan Tuhan. Lihat hidup Daniel ya. Saya pikir dia PNB ya. Kalian kan PNS, Daniel PNB, Pegawai Negeri Babel. Dan ketika dia alami tuh dinamika hidup jadi pegawai negeri ya, pegawai negerinya Babel, apalagi bukan putra daerah, kadang disingkirkan, kadang dicari, kadang dilupa lagi. Jadi ini menarik lah. Nanti kalau perhatikan pasal 3, sekilas lah ya abang cerita. Pasal 3 nggak ada Danielnya. Loh kok nggak ada Daniel? Yang ada 3 temannya ya. Hananya, Misael, Azaria. Di mana Daniel? Ada yang bilang mungkin Daniel di kota lain. Atau ada yang bilang mungkin Daniel tugas luar kota ya. Jadi ya bisa macam-macam lah pola pikir kita. Tapi menarik sekali bahwa setiap generasi, mungkin kalian satu angkatan, tapi tantangannya beda ya. Mungkin kalian semua satu angkatan nih, angkatan 4 berapa ya. Mungkin kan kalian pakai nomor-nomor begitu. 5 berapa, nggak tahu. Nah, tapi poinnya adalah belum tentu apa yang kamu alami dialami temanmu. Padahal sama-sama anak Tuhan ya. Itu kelihatan banget dalam situasi itu. 3 teman Daniel yang mengalami. Danielnya kita nggak tahu ada di mana. Apakah Daniel mengalami hal yang sama? Nggak juga. Tapi nanti di pasal 6, Daniel mengalami nggak ada temannya. Temannya entah di mana ya. Di mana Daniel harus masuk gua singa. Nanti lihat pasal 5. Di pasal 5 itu juga muncul pertanyaan, kok nggak ada Daniel? Ya. Jadi menarik tuh, Daniel akhirnya dicari lagi, baru kemudian muncul. Jadi kadang-kadang saya mikir, bisa jadi ya, orang yang pintar juga belum tentu dapat posisi, teman-teman. Bisa dilupakan, bisa terlupakan. Tapi ketika Tuhan punya rencana, Tuhan pun sanggup membuat kamu dari tempat yang nggak ada yang nyari kamu, tiba-tiba ada yang nyari kamu. Kenapa? Karena raja melihat penglihatan punggung tangan. Siapa yang bisa baca ini? Ingat-ingat lagi, buka lagi angkatan. Siapa yang, oh ini ada angkatan Daniel nih. Dia bisa membaca mimpi. Jadi pentingnya bukan kalau kita lagi sedih, kita lupa Tuhan. Lagi situasi down, kita lupa Tuhan. Enggak, teman-teman. Setiap situasi biarlah engkau dan Tuhan mengalami satu hubungan yang indah. Dan saya pikir itulah hidup beriman kita. Karena itu nanti kalau kalian perhatikan, sampai di pasal 6, kadang-kadang kita suka lupa ya. Ada banyak yang mikir pasal 6 itu Daniel di gua singa. Kira-kira Daniel umur berapa? Coba, Daniel masuk gua singa umur berapa? Kalau kamu makin muda bikin Daniel di depan, maka di belakang ya. Jadi begini teman-teman ya. Pada waktu itu, raja itu ganti kalau mati atau ditaklukkan oleh kerajaan lain. Jadi bukan seperti kita ya. Raja tuh nggak ada periodenya. Makanya bagaimana cara hitungnya? Daniel pasal 1, kira-kira nih, kalau Daniel pasal 1, Daniel umurnya 14 tahun. Lalu Daniel umur berapa di pasal 6?
waktu masuk gua singa. Karena perhatikan, Daniel 1, 2, 3, 4 itu rajanya semua masih Nebukadnezar, ya. 1, 2, 3 sampai ke 4 itu rajanya Nebukadnezar. Di pasal 5 rajanya ganti, Belshazzar. Jadi setelah Nebukadnezar digantikan oleh Belshazzar. Dan ingat, Nebukadnezar dan Belshazzar itu raja Babel. Di pasal 6 rajanya ganti, namanya Darius, dan itu kerajaannya juga ganti. Kerajaannya Media Persia. Jadi bayangkan nih, Daniel 1 sampai Daniel 6 itu sudah lewat 3 raja, 2 kerajaan. Karena memang dalam sejarah kerajaan Babel ditaklukkan oleh kerajaan Media Persia. Nah, teman-teman, ini jadi menarik nih untuk kita hitung-hitungan ya. Menurut para penafsir, bahwa dari Daniel 1 sampai Daniel pasal 6, 3 raja, 2 kerajaan, itu rentang waktunya 66 tahun. Jadi, Daniel yang masuk gua singa, kalau kita hitung, di pasal 1 umurnya 14, tambah 66, maka Daniel yang masuk gua singa, Daniel umur 80 tahun. Ya. Dulu Alkitab anak-anak bergambar, Danielnya yang masuk gua singa itu Daniel masih muda. Tapi sekarang sudah direvisi. Nanti kalau kalian beli Alkitab bergambar anak-anak, itu udah Danielnya udah opung itu ya, udah tua, udah umur 80-an. Kalau kalian bilang, oh Daniel di pasal 1 tuh umur 17, maka lebih tambah lagi ke belakang 80 lebih ya. Nah ini bagi kita menarik nih untuk memperhatikan. Jangan bilang, oh pantes singanya nggak mau, udah tua gitu ya. Enggak, bukan begitu ya. Poin yang penting adalah lihat baik-baik. Ada seorang yang begitu setia kepada Allah. Di pasal yang ke-6, doa Daniel, dikatakan Daniel selalu berdoa setiap hari 3 kali menghadap Yerusalem. Teman-teman, kenapa menghadap Yerusalem? Ini bukan masalah Ka'bah ya, atau di sana ininya ya, arahnya. Tetapi perhatikan, itu sebenarnya pengharapan. Karena orang Yahudi tahu mereka dibuang oleh Tuhan berapa lama? 70 tahun. Sehingga selalu kerinduan mereka akan dikembalikan oleh Tuhan ke Yerusalem. Karena itulah Daniel setiap hari berdoa menghadap Yerusalem. Nah teman-teman, ini bagi saya menarik untuk memperhatikan lagi, sekali lagi, bahwa Daniel tetap berpegang kepada janji Tuhan, tetap pegang firman Tuhan, dan tetap menyembah Allah yang sama. Teman-teman harus ingat juga, pada masa itu Allah itu lokal. Jadi Allah siapa yang berkuasa di Israel? Ya Allahnya Israel, yang namanya Yahweh. Kalau pindah, misalnya di Mesir ada dewa Ra, kalau dia ke Babel ada dewa Bel, ada dewa Aku tadi ya. Tapi menarik bagi saya, Daniel tahu bahwa Allahnya adalah Allah atas seluruh bumi. Allahnya Daniel bukan hanya ada di Yerusalem. Dia bukan hanya berkuasa di Yerusalem. Karena pada waktu itu konsepnya begitu. Allah Yahudi, dia cuma berkuasa di Yahudi. Begitu dia keluar dari Yerusalem dan sekitarnya, dari Israel dan sekitarnya, langsung Allahnya roaming. Pindah tempat roaming lagi gitu. Enggak, tapi Allah Israel diyakini Daniel Allah yang juga ada di Babel. Teman-teman, 66 tahun. Di masa 3 raja, 2 kerajaan. Kerajaan yang tidak menyembah Allah. Ada seorang yang tetap menyembah Allah dengan setia. Meskipun mungkin dia pernah disingkirkan. Mungkin dia pernah nggak populer. Tapi Tuhan sanggup bawa Daniel dalam posisi yang penting ini. Teman-teman, apa sih yang bisa kita pelajari dari hidup Daniel ya? Jujur waktu abang pelajari ini semua jadi sadar betul.
siapa yang kita andalkan? Kadang-kadang dalam hidup itu kita mengandalkan Tuhan kalau memang lagi kayak susah banget ya, baru Tuhan. Kalau belum Tuhan, kita cari, mungkin kita mengandalkan uang, mengandalkan posisi, mengandalkan koneksi. Ah, itu tulangku itu yang di situ. Nanti akulah dilihat, nanti aku dipromosiin. Wah, itu omku yang duduk di sana, itu tanteku kepala di situ. Oh, banyak orang bisa begitu gampang mengandalkan hal-hal selain Tuhan. Tapi kitab Daniel ini mengajarkan saya untuk, seperti tema kita hari ini, milikilah karir yang baik atau karir yang naik turun, sekalipun kamu alami. Tapi biarlah imanmu kepada Tuhan adalah iman yang terus makin hari makin kuat, makin mengandalkan Tuhan. Dan saya bersyukur kesempatan di PMK ini, di Rockris ini, kita sedang dibentuk oleh Tuhan untuk semakin dalam di dalam iman kita. Teman-teman, ini tempat latihan kita. Saya nggak tahu Tuhan akan bawa kemana hidupmu. Tapi satu hal yang saya tahu dan saya yakin juga, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Dia akan senantiasa menyertai. Jadi saya menutup dengan satu ayat menarik dalam Daniel pasal 5. Saya kasih judul, ada satu ayat yang abang akan angkat. Daniel kenal siapa Allahnya. Saya cukup kagum waktu baca ini ya. Jadi kan ingat ya, di Daniel pasal 5, Raja Belsasar dia bikin perjamuan, lalu dia undang semua orang dan dia makan minum dari perkakas rumah Allah yang dibawa oleh kemungkinan bapaknya si Nebukadnezar di pasal 1 tadi. Jadi mereka makan dan minum dari perkakas rumah Allah. Tapi ternyata mereka bukan hanya makan dan minum, tapi dituliskan di situ mereka menyembah dewa-dewa dari emas, besi, kayu begitu ya. Jadi akhirnya terjadi penyembahan berhala lah, kira-kira begitu. Nah, di hari itulah ada punggung tangan yang menuliskan Mene Mene Tekel Ufarsin. Dan tidak ada yang bisa mengartikan apa artinya itu. Lalu kemudian dicarilah siapa ini yang bisa mengartikan. Nah, ini yang saya bilang ya, Daniel juga kok nggak ada di situ. Mungkin dia juga disingkirkan. Sekali lagi, mungkin bukan putra daerah. Tapi ketika akhirnya Daniel datang untuk mengartikan tulisan itu, Daniel mulai dengan sekali lagi kalimatnya nggak take credit buat dirinya. Tapi dia malah menegur Belsasar. Dia bilang kalimat ini, Tuanku. Jadi sebelum dia kasih tahu artinya ya, dia bilang dulu, Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Nah, bukan cuma minum. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu. Nah, ini kalimat ini bagi saya menarik yang saya garis bawahi ya. Yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Coba dibalik logikanya. Berhala-berhala itu, kata Daniel, tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat mengetahui. Berarti siapa Allah yang Daniel yakini yang beda dengan Allah yang disembah oleh Belsasar? Teman-teman, secara positif kita bisa balik begini ya. Berarti Allahnya Daniel adalah Allah yang melihat. Allahnya Daniel adalah Allah yang mendengar. Allahnya Daniel adalah Allah yang mengetahui. Allahnya Daniel adalah Allah yang menggenggam nafas hidup manusia. Dan Allahnya Daniel adalah Allah yang menentukan jalan hidup manusia. Bersyukur dari ayat yang singkat itu, Daniel sadar kalau berhala-berhala itu Allah yang mati. Karena itu dia nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, nggak bisa tahu, nggak bisa punya kuasa atas nafas hidup. Tapi Allahnya Daniel adalah Allah yang melihat, mendengar, mengetahui, menggenggam nafas hidup, menentukan jalan hidup manusia. Waktu saya refleksikan ayat ini, saya jadi mikir ya, kan ini di Daniel pasal 5 ya. Pantes Daniel begitu rupa ya. Waktu dia ngalami masalah, dia datang kumpul sama teman-temannya, mereka berseru sama Tuhan, berdoa. Kenapa? Dia tahu Allahnya Allah yang mendengar, dia datang dalam doa.
Ketika ada pergumulan, dia datang sama Tuhan. Allahnya Allah yang melihat kok. Allahnya Allah yang tahu. Wah, teman-teman bisa punya keyakinan Allah seperti ini dan itu teraplikasi dalam hidup. Kamu bisa begitu rupa tahu, ikut katekisasi, lulus, udah CD, udah ikut rockris, bisa juga. Tapi kita tahu, oh Allahku Allah yang hidup. Tapi waktu ngalami pergumulan, kita cari dukun juga, kita cari koneksi juga. Banyak orang yang seperti itu. Tahu tentang Allah tapi tidak mengalami Allah. Kenapa Daniel di pasal 6 berani masuk gua singa? Saya pikir, oh dia tahu Allah adalah Allah yang genggam nafas hidup. Yang genggam nafas hidup itu bukan raja, tapi Allah. Yang menentukan jalan hidup itu bukan raja, tapi Allah. Karena itu hari ini, Abang pikir apa yang teman-teman pelajari selagi kita di kampus, kita belajar banyak tentang Tuhan. Ini bukan teori. Tapi biarlah engkau mengalami dan ini menjadi kekuatanmu menjalani hari-hari hidupmu. Ini bukan cuma mengatasi pandemi, teman-teman. Kamu perlu kenal siapa Allahmu. Tapi ketika engkau menjalani pelayananmu, menjalani hidupmu ke depan, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Terus andalkan Tuhan. Ingatlah dia Allah yang melihat. Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang mengetahui. Dia Allah yang genggam nafas hidupmu. Dan dia Allah yang menentukan segala jalan hidupmu. Pertanyaannya, maukah kita terus kenal Allah kita? Doa, saat teduh, ibadah, terus kita berdoa, Tuhan biarlah aku makin kenal Engkau. Dan pengenalan kepada Tuhan makin mengubah hidup kita. Jangan takut akan masa depan. Jangan merasa nyaman dengan apa yang kita alami, tapi nyamanlah kalau engkau tetap ada di dalam Tuhan. Dan kiranya perjalanan hidupmu akan semakin mengalami siapa Allah yang hidup itu. Dia bukan Allah yang mati. Dia bukan berhala-berhala yang tidak bisa mendengar. Tapi dia sedang lihat hidupmu, dia dengar doa-doamu. Mari melangkah, mengandalkan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk tokoh Daniel yang juga menjadi tokoh yang real bagi kami. Mungkin kami lihat dia luar biasa, tapi ketika kami gali hidupnya, ada hal-hal yang kami juga tidak tahu. Ada kesempatan-kesempatan dia tidak muncul. Mungkin dia tersingkirkan. Tapi setiap kali dia muncul, yang menarik adalah Daniel dan kawan-kawannya tetap meninggikan Allah. Daniel tidak bersungut-sungut ketika harus masuk gua singa. Kawan-kawan Daniel pun tidak bersungut-sungut ketika masuk dapur perapian. Tetapi mereka masuk dengan keyakinan Allah menyertai mereka. Dan itu cukup bagi mereka. Tuhan tolong kami. Yang sudah banyak belajar, sudah banyak mendengar firman. Tapi sudahkah kami sungguh-sungguh percaya, mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu? Kami berdoa. Biarlah firman hari ini bukan hanya menjadi bagian yang menolong kami melewati masa pandemi yang juga tidak pasti bagi kami, tapi ini menolong kami melihat, menata hidup kami ke depan, perjalanan langkah-langkah kami. Biarlah kami benar-benar mengalami Tuhan hadir dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan itu cukup bagi kami untuk terus melangkah, bersandar kepada Tuhan. Kami yang mungkin selama ini mengandalkan diri kami, mengandalkan manusia, tolong kami bertobat sungguh-sungguh dan kembali menaruh pengharapan kami, masa depan kami kepada Tuhan. Terima kasih, ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.